Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi ada baiknya kami memperkenalkan diri. Nama saya Lastri Silalahi. Nama saya Divana Kusigiran. Nama saya Marcella Lagumbang. Nama saya Kristina Leni. Nama saya Grace Naga. Di sini kelompok kami membahas tentang lingkup kegiatan dan alur kerja pengarusamaan gender. Pengertian pengarusamaan gender. Gender adalah konstruksi sosial tentang peran lelaki dan perempuan sebagaimana dituntut oleh masyarakat dan diperankan oleh masing-masing mereka. Gender berkaitan dengan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan menurut norma, adat, kepercayaan, kebiasaan masyarakat, seperti halnya kostum dan topeng di teater. Gender adalah seperangkat peran yang menyampaikan pesan kepada orang lain bahwa kita adalah feminim atau maskulin. Selanjutnya, kebijakan daerah terkait pengarusamaan gender. Pemerintah di kedua provinsi telah menyusun kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan PUG. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Permendagri nomor 15 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan terkait PUG. Kebijakan pemerintah PUG provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur pasal 4 ayat 4 di Janten. Kebijakan ini telah dikeluarkan terkait dengan pembentukan PUG, focal point, dan tim teknis anggaran responsif gender. Sementara itu di Sumut masih sebatas pada instruksi pembentukan PUG. Yang berikutnya tahap penyusunan. Sebagaimana pendapat Kabar 2005, saat ini analisis program dan kegiatan pembangunan yang berperspektif gender seharusnya lebih melihat pada relasi gender. Objek analisis bukan hanya kebutuhan dan kepentingan perempuan saja, melainkan dampak relasi antara laki-laki dan perempuan. Program dan kegiatan kesetaraan gender berbeda dengan program dan kegiatan langsung dengan perempuan. Misalnya, peningkatan akses air bersih dan kesehatan, bahkan pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur ada keterkaitannya dengan relasi gender. Bentukan dan kegiatan pengarusamaan gender. Adapun tugas kerja pengarusamaan gender provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Permendagri antara lain yaitu yang pertama, mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD. Kedua, melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintah kabupaten atau kota. Ketiga, menyusun program kerja setiap tahun. Keempat, mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender. Kelima, menyusun rencana kerja PUG setiap tahun. Dan yang terakhir, melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi. PUG sebagai strategi pencapaian KG yang efektif dan tepat sasaran. Faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan dalam melakukan implementasi PUG yang efektif dan tepat sasaran. 1. Politikal will pemerintah daerah atau pimpinan dan staf instansi atau SKPD. 2. Analisis gender. 3. Data terpilih atau sex disaggregated data. 4. Anggaran responsif gender atau ARG. Lingkup kegiatan dan alur kerja pengarusamaan gender. Pengarusamaan gender atau PUG diamankan melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 yang mengharuskan semua instansi pemerintah tingkat nasional dan daerah untuk mengatasnamakan gender dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan dan program. Menurut Impres tersebut, kementerian dan lembaga di tingkat nasional dan lokasi harus mengatasi persoalan 29 ketidaksetaraan gender dan menghapuskan diskriminasi gender. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya, pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, bagi perempuan maupun laki-laki. Pengarusamaan gender yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Yang pertama, analisis gender. Yang kedua, kebijakan dan perencanaan. Yang ketiga, pelaksanaan program dan proyek. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Yang kelima, pelibatan dan kapasitas riset dan advokasi. Baiklah teman-teman, sampai di sini hasil presentasi kami. Jika
ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baiklah, kepada Beatrix kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Beatrix Rumelas. Saya dari kelompok 2 kelas D. Di sini saya mau bertanya, sebutkan beberapa tantangan umum yang dihadapi dalam implementasi pengurus utama gender dan strategi untuk mengatasinya. Ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Ya. Kepada Kak Sari kami persilahkan. Baik, saya akan bertanya bagaimana peran pengarusamaan gender dalam berbagai sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Terima kasih. Baiklah, kami di sini akan menjawabkan dari pertanyaan dari Wilis. Yang satu yaitu stereotip gender, yang kedua tidak setara akses, tiga kekerasan terhadap perempuan, 4 kesenjangan ekonomi, 5 partisipasi politik yang rendah, 6 kurangnya kesadaran dan hubungan. Apakah Beatrice bersedia dengan jawaban dari kami? Baiklah teman-teman, di sini kami akan menjawab pertanyaan kedua dari Kak Sari. Pertanyaannya, bagaimana peran pengarusamaan gender dalam berbagai sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik? Berikut adalah beberapa contoh peran pengarusamaan gender dalam sektor-sektor pembangunan tersebut. Yang pertama ada pendidikan, yaitu memastikan akses yang setara terhadap pendidikan bagi laki-laki dan perempuan, termasuk akses ke sekolah, bahan pembelajaran, dan kesempatan pendidikan yang sama. Yang kedua, kesehatan. Memastikan layanan kesehatan yang merata dan inklusif bagi semua, termasuk layanan kesehatan reproduksi yang menyediakan informasi dan akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Dan yang ketiga, ekonomi. Mendorong kesetaraan akses terhadap lapangan kerja, pendidikan, pelatihan, dan kesempatan usaha antara laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, politik. Mendorong partisipasi politik perempuan dalam proses pengambilan